Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Heni Nurjana, Hana Fatimatu Zahro, Mariatul Kipriyah, dan Asep Kurnia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi dari dosen pengampu Bapak Adrian Syah MPD. Pengertian manajemen kualitas. Manajemen kualitas adalah sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Manajemen kualitas sendiri merupakan sebuah sistem yang menentukan kebijakan, merencanakan, mengontrol, dan mengembangkan kualitas mutu yang diberikan perusahaan. Sistem ini juga dikenal sebagai sebuah konsep dasar yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan akan menentukan keberhasilan jangka panjang dari sebuah badan usaha. Di dalamnya, semua stakeholders atau pemangku kepentingan bekerja sama dalam peningkatan kualitas produk dan layanan serta budaya kerja. Tujuan manajemen kualitas. Yang pertama, menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha. Yang kedua, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Yang ketiga, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, baik dari anggota maupun pelanggan atau klien. Yang keempat, memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dan yang kelima, memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dan konsisten. Baik, seperti yang sudah tadi dijelaskan dalam pengertian manajemen kualitas. Jadi manajemen kualitas adalah sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Namun, manajemen kualitas juga mengatur standar seluruh kualitas produk barang maupun jasa yang akan dijual pada pelanggan. Sistem manajemen ini dilakukan sejak awal produksi dimulai hingga akhirnya produk tersebut akan didistribusikan pada konsumen tangan terakhir. Dalam ini ada komponen-komponen manajemen kualitas, karena tanpa adanya manajemen kualitas ini tentu kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan bisa jadi naik turun, yang mana hal tersebut akan menjadi minus di mata pelanggan karena akan dianggap tak mampu mempertahankan kualitas produk dan pelayanan secara konstan. Berikut ini beberapa komponen utama dalam manajemen kualitas yang harus dipertimbangkan. Meliputi yang pertama adalah perencanaan mutu. Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai. Selain itu, di dalam tahap perencanaan strategi ini juga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen atau pelanggan agar membantu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam bagian perencanaan mutu diantaranya yaitu: pertama, bagaimana organisasi mendefinisikan kesuksesan. Yang kedua, seberapa sering prosedur dan proses akan dianalisis untuk tujuan perbaikan. Yang ketiga, apakah para stakeholder memiliki prioritas, harapan, atau tujuan tertentu dalam hal kualitas. Apakah ada proses atau standar hukum yang harus ditegakkan untuk mendapatkan tingkat kualitas yang diidentifikasi oleh perusahaan yang ingin diterapkan. Selanjutnya, ada implementasi mutu. Setelah melakukan perencanaan yang matang, diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu, ada hal yang perlu diperhatikan, seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan disebarluaskan kepada para konsumen di luar. Yang ketiga yaitu ada evaluasi mutu.
Setelah pembuatan rencana mutu dan mengimplementasikannya, maka tahap berikutnya adalah dengan melakukan evaluasi atau pemeriksaan dan pengujian rencana yang telah dibuat untuk memastikan layak. Semua kesalahan atau masalah yang terkait dengan standar kualitas yang telah ditetapkan harus ditemukan dan diperbaiki sesegera mungkin. Yang keempat yaitu ada jaminan mutu. Jaminan mutu biasanya terjadi di sumber tempat barang atau jasa dibuat sehingga Anda dapat mengidentifikasi kesalahan atau masalah apapun sebelum sampai ke pelanggan. Tahap manajemen kualitas ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area peningkatan yang akan membantu proses produksi berjalan lebih lancar. Jaminan mutu harus diselesaikan secara teratur, sebaiknya dengan setiap produk atau layanan yang dihasilkan. Beberapa perusahaan biasanya menggunakan pihak ketiga untuk jaminan kualitas guna memastikan tidak ada bias emosional atau keuangan. Yang kelima ada perbaikan mutu. Komponen peningkatan kualitas manajemen kualitas adalah kesempatan Anda untuk menyempurnakan sistem dan metode Anda dan membuat perubahan untuk meningkatkan manajemen kualitas secara keseluruhan. Selama langkah ini, perusahaan harus menganalisis semua data yang dikumpulkan pada langkah sebelumnya dan mencatat area manapun yang dapat ditingkatkan. Setiap siklus produksi pada akhirnya harus lebih baik dari yang terakhir. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam manajemen kualitas. Ada 7 prinsip dalam manajemen kualitas, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan. Perusahaan harus memahami kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, kepemimpinan. Kualitas karyawan yang baik berasal dari kepemimpinan yang bagus dalam perusahaan. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Perusahaan tidak bisa beroperasi apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang terampil di bidang pekerjaannya. Yang keempat, pendekatan proses. Perusahaan bisa mencapai target atau hasil yang diinginkan dicapai apabila memiliki proses yang sistematis. Yang kelima, pendekatan sistem manajemen. Kualitas perusahaan akan meningkat apabila menerapkan pendekatan berbasis manajemen. Yang keenam, perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan atau evaluasi mutu perusahaan harus diterapkan secara terus-menerus agar kualitas perusahaan makin bertambah. Dan yang ketujuh yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Perusahaan harus membuat keputusan berdasarkan data, informasi, dan fakta untuk menghasilkan solusi yang efisien. Lalu, ada kriteria manajemen kualitas. Manajemen kualitas yang baik tentu memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Ada 9 kriteria penting dalam manajemen kualitas, yaitu yang pertama, kinerja atau performance, karakteristik utama dari produk. Yang kedua, ada fitur atau features, yaitu karakteristik tambahan dari produk tersebut. Yang ketiga, keandalan atau reliability, atau kemungkinan kegagalan dalam penggunaan produk. Yang keempat, kesesuaian atau conformance, yaitu desain dan operasi produk telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada daya tahan atau durability, atau usia teknis atau usia ekonomis suatu produk. Lalu, pelayanan serviceability atau kompetensi, kenyamanan dan kecepatan dalam menangani keluhan pelanggan. Lalu yang kedelapan ada estetika atau estetik, yaitu daya tarik visual sebuah produk. Dan yang terakhir adalah persepsi kualitas atau perceived quality. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.